Kak. Ibu, silakan masuk. Ibu, Kakak mau duduk sebelah mana? Di sini aja. Betul. Namanya Bella. Dari mana barusan? Barusan habis dari kelas. Oh, bisa bicara. Ya, langsung kesini. Mudah-mudahan dulu sama teman-teman dari makan. Terus kesini. Bilangnya orang mana ini? Orang Malang. Oh, Malang asli. Ya, asli. Dari jurusan apa kalau boleh tahu? Dari jurusan pendidikan fisika. Fisika. Jadi Mbak Bella ini baru pertama kali konseling atau Bapak udah pernah? Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Iya. Jadi karena baru pertama kali ya, saya bakal jelasin teknik konseling ini. Sebelumnya saya mau perkenalan dulu. Nama saya Sabila Aika, bisa dipanggil Bu Salsa. Salsa? Ya. Nah, jadi selama konseling ini kan dibatasi waktu selama 30 menit ya Mbak. Iya. Jadi selama 30 menit ini Mbak Bella itu dibebaskan mau bercerita apa aja permasalahan Mbak Bella yang sedang dialami atau yang sedang Mbak rasakan hari ini atau yang sedang benar dipikirkan gitu, dibebaskan. Dan yang permasalahan ini bakal cuman saya sama Mbak Bella yang tahu, tidak sampai keluar ke luar karena sesi konseling ini memiliki asas kerahasiaan. Boleh dimulai. Jadi kan saya itu ada suatu organisasi, terus itu organisasi ini tuh pengabdian, banyak kegiatan pengabdian. Sebenarnya bagus sih organisasi ini, cuma keterpaksaan saja ada hal yang kurang menyenangkan di saya. Waktu pengabdian di SD itu kan saya punya partner, nah itu anak cowok Bu, tapi anak ini kayak suka dipersulit pukul gitu loh, padahal tuh maba, tapi dia tuh agak kayak gak bisa, aku masih ada osjur gitu kan. Oke lah, osjur gak apa-apa, terus dia gak bisa, aku ada TDI yang di kampus itu kan yang emang ada jatahnya sendiri ya Bu ya, jadi kayak oke lah, oke baik gak apa-apa. Terus dia gak bisa, aku ada rapat sampai yang keluar kota, itu kayak kamu apa gitu, kayak kamu tuh maba kan, kayak kok bisa sampai yang rapat yang di luar kota, kayak udah berasa DPR gitu loh Bu. Sorry Bu, soalnya gitu dia tuh apa ya, kan dia tuh nggak bisa mengikuti 4 pertemuan waktu di pengabdian itu. Jadi kita tuh ada jatah 4 kali kan Bu ininya, tapi dia tuh nggak bisa di 4-nya ini. Itu aku juga langsung kayak, loh ya kalau misalkan 4-nya kamu nggak bisa, yang penting gak usah join kayak gitu kan, kayak aku kesel gitu Bu. Yang penting gak usah join, gak usah ikut organisasi ini, udah kamu ngapain ikut kalau misalkan dari awal kamu sendiri udah gak bisa menyanggupi gitu kan. Terus itu kan di situ ada LO juga ya Bu. Nah LO nya juga mengenai, coba deh kamu cari-cari dulu waktu yang luangnya di kapan gitu sekiranya yang bisa. Terus dia bisa awalnya 1, terus aku bilang gini, kok masa cuma 1 doang, 1 kali pertemuan doang yang ikut, ya minimal 2 lah gitu loh, setengah gitu gak apa-apa, jangan 1. Terus oke, diturutin 2. Nah sebenarnya waktu awal kita kenal itu kayak enak itu loh Bu, sebenarnya kita tuh masih bisa yaudah lah sharing-sharing kayak anak maba kalau sokat ya Bu ya gitu. Jadi ya udah sokat aja. Tapi pas waktu kita pengabdian itu kok tambah lama itu kok tambah banyak miskomnya gitu, mulai dari dia yang kayak ganti nomor itu gak ada omongan ke aku, dia nggak mau ngomong ke aku, sedangkan waktu itu kita tuh mau rapat gitu loh. Nah yang di rapat ini tuh kayak kan ini aku di ngajar di kelas mana dulu, terus yang lainnya kan dia di kelas yang sendiri-sendiri, ada bedanya sendiri-sendiri juga. Jadi itu mereka kayak saling kenal satu sama lain, gampang gitu loh Bu. Kalau misalnya ditanya kan, temanmu kenapa kok nggak hadir, itu udah tahu alasannya. Oh yang benar-benar nggak tahu informasi dia sama sekali, bahkan yang udah
kita tuh udah melewati 2 pertemuan itu kayak aduh mau kerja gimana ya, kayak nggak tahu sama sekali gitu. Sampai akhirnya tuh kayak bentar ya kak, masih kayak coba chat, belum ada info gitu kan. Dan yang pas aku chat itu cuma satu dan aku belum tahu kalau dia ganti nomor. Dan itu LO aku tiba-tiba bilang gini, oh dia nggak bisa ada rapat gitu. Dia kayak bukan nggak enak gitu loh kak, kayak di kanannya tuh jadi kayak kok LO-nya yang tahu, kok temennya nggak tahu, kayak ngerasa kayak ada ya kayak kejanggalan sendiri ya kak. Jadi akhirnya pas waktu yang di grup sendiri itu baru aku ngomong ini dia ganti nomor, tambahin aja nomor yang baru dia gitu. Terus juga tambahin kan kak. Nah kita mau lanjut ke minggu ketiga, itu kita tuh yang benar-benar nggak ada chat sama sekali gitu loh kak. Jadi kayak ya udah kayak kita diem-dieman gitu. Aku kayak pingin gitu loh, kayak dia tanya kayak ini gimana prosesnya, udah sampai mana, dan perlu dibantu nggak ini itu nggak ada sama sekali. Sampai akhirnya tuh aku yang duluan yang ngechatin dulu itu, terus bahkan waktu di kayak hari H langsung itu kayak lihat temen-temen yang lain kalau misalkan pacarnya nggak ikut itu kayak di chat semangat ya, kalau nggak gitu dibuatin misalkan satunya bikin FVP, satunya bikin wajib pembelajaran, itu masih enak. Sedangkan aku tuh bener-bener ngurus sendiri, terus habis itu nggak ada dukungan sama sekali, terus dia kayak bener-bener yang bodo amatan itu bisa kayak kesel gitu kan. Tapi waktu kita ketemu langsung tuh kayak ya sih enak gitu loh kak. Aku masih kayak bener-bener yang langsung sopan. Kalau misalkan aku kesusahan aku langsung ngomong kamu dong mintain benerin ini gitu. Kalau lagi kesel ya kayak mukul gitu ya, kayak mukulnya mukul bercanda gitu. Itu ya udah kayak seakan-akan kayak kita bener-bener yang lagi nggak berantem gitu, cuma ya emang berantem tapi berantemnya kayak Tom and Jerry kayak gitu. Jadi kayak anak-anak itu masih kayak ngira tuh kayak kita nggak ada masalah serius, cuma canda-candaan, padahal di aslinya itu kita tuh ada masalah serius. Sampai satu ketika udah selesai pengajian selesai ini, aku nggak tahu ya kak, ini dia emang dikesal ke aku atau emang aku ada yang salah apa yang mengucapinnya. Sampai dia tuh pernah bikin SW kayak gini, kalau misalkan itu kan dia kan emang yang sibuk, aku kan emang ngatain kan kamu kok sibuk kok sih gini-gini ya. Terus itu dia bikin nama status yang tentang kesibukan sama masalah prioritas. Aku juga lupa kata-katanya gimana, udah lama. Jadi kayak aku langsung mikir tuh anak ini nyindir aku lah ya gitu. Terus habis itu kan aku mau ngomongin ke temenku, ya tuh tanya lo dia bikin SW kayak gini gitu. Terus habis itu aku baru sadar, oh iya belum SS. Nah terus mau tak lihat lagi, gak ada, bener-bener gak ada. Jadi itu bener-bener yang aku kayaknya tulis 1 menit aja, pas aku lihat mau aku cek lagi tuh udah gak ada SW-nya. Jadi aku kayak wah atau tertuju ke aku beneran ya ini kok. Aku lihat langsung dihapus sama dia. Terus ya udah dari situ kita tuh bener-bener langsung Islam nggak mau sholat atau apa. Tapi ada kalanya juga dia tuh pernah ngerjain kayak dia masih seputar tentang organisasi itu kan kita masih ada kayak tugas kayak tadi mau dibikin cerpen dari penelitian atau puisi atau pantun gitu. Nah itu kayak dia tanya ini pengumpulannya gimana ya ke siapa gitu. Jadi kayak masih ada obrolan tapi kayak ya cuma sekedar obrolan biasa aja. Terus habis itu kalaupun kita kayak ketemuan tuh kita tuh kayak yang udah benar-benar gak nyapa gitu loh. Malah kita pernah aku waktu itu satu pengabdian lapas sana, itu kan aku sama dia kebetulan bareng tapi gak satu kelas untungnya untungnya gak satu kelas. Nah aku tuh kayak mau lewat duluan tapi sama dia tuh di depanku kayak ngalangi. Jadi aku langsung bilang gini, bisa ya jalan ya kok di sini lah kan nontonnya jalan aja no gitu. Jadi kayak tolong lagu itu udah bener-bener kayak kesel banget gitu kan. Tapi dalam posisi omongan kayak gitu tuh kayak kita tuh kayak dalam obrolan canggung sebenarnya dari nada kita tuh udah kelihatan canggung banget gitu. Jadi yaudah, terus ini kan udah kita kan anggota ya bu waktu semester 1 sampai semester 2 ini. Terus baru semester 3 ini kan kita lagi ke pengurusan. Nah saya lanjut ke pengurusan tapi gak disangka-sangka saya satu divisi sama anak ini bu. Itu jadi kak aduh kok agak iki meneh gitu kak.
bosnya kayak kita ngobrol-ngobrolan tuh kan nggak bisa. Jadi sempet ya Bu pernah kita tuh rapat dan posisinya tuh dia ketua pelaksana. Nah itu kan saya mau bantu ya Bu ya, ya udahlah kayak pertemuan itu jadi rapat divisi. Cuma yang bisa hadir dari divisi kita tuh cuma dua orang ini doang, aku sama dia, terus nanti ditambahin ketum sama bendung. Nah ini itu Kak gimana ya Bu? Aku kan ini di apa itu betul ya kan di situ. Nah pasku kan di Ambarawa itu. Nah dia itu di Ormawa, deket kan Bu sebenarnya Ambarawa sama Ormawa. Nah aku tuh udah bilang, kamu di Ormawa kan? Aku bareng sama kamu gimana? Sekalian satu arah gitu niatnya kan emang lagi belum sama-sama berangkat. Gak dijawab Bu, nggak dibalas pesan. Terus aku kalau mau telepon itu kayak udah sungkan duluan gitu Bu. Kak, mengingat pengabdian kemarin tuh kita masih ada belum kan ya, yang ujungnya kita tuh masih ya canggung aja waktu ketemu. Jadi ya udah aku jalan gitu, nanti kita mungkin pulangnya bisa bareng sama siapa gitu ya Bu ya. Dan anak itu bener-bener yang super duper keras kepala gitu loh Bu. Kak, aku udah ngasih ini loh timeline-nya yang bener-bener gak menyiksa panitia lain, tapi dia bilang ojo kesuai nih wes dimaju gini. Jadi tuh dia bikin timeline tuh yang bener-bener bikin panitianya tuh langsung kayak hektik semua nantinya. Terus aku bilang jangan, kasihan Doni, dan terus gak bisa kayak gini. Jadi kayak dia mau A kan tetep A gitu. Dan kita tuh yang langsung depan sampai yang ketua umumnya tuh kayak ngeliatin gitu loh Kak, wih gak ada yang gak beres gitu kan, sampai kok yang berantemnya gini ya. Hanya kan ditengahin juga. Terus udah selesai, udah dibantu, waktu pulang itu aku kiranya aku bisa pulang bareng sama Bendung, misalnya aku benernya cewek yang gitu. Nah rupanya Bendungnya bareng sama ketum, sedangkan yang si anak ini sebenarnya bawa motor, tapi kayak itu yang bener-bener nawarin gitu, nawarin kan pulang pakai apa kayak gitu kan enggak, tiba-tiba ya wes kayak nggak nawarin aja, gak seakan-akan mau pulang duluan kan. Terus sampai yang Bendungnya gini, loh ya kamu tadi naik apa, Gojek Kak, terus pulangnya yang Gojek juga, ini mau pesen kok aku gitu kan. Sebenarnya aku tuh nunggu dia yang nawarin gitu kan, tapi sama yang bilangnya ya kalau bareng aja BL sakno si bantu lo ya memang kamu pulang kan gitu. Terus dia bilang gini, gak bisa mbak aku jalan ke blimbing gitu. Kayak langsung oke nggak apa-apa kok, udah langsung pesen apa, nggak apa-apa enggak aku udah pesen kok, udah aman Gojeknya mau kesini. Terus wah sesuai kan mbak kok bentar lagi kok nyampe, ya udah tak tunggu gitu atau bodi aja kita mbak wes di sini aja gitu, aku tak naik Gojek tuh udah jam 9. Terus oke mbak. Nah akhirnya yang ini anak nggak pulang Kak, kayak loh nungguin, iya nungguin. Jadi Kak ngapain nungguin, mending pulang lo gitu loh Kak, kamu nggak mau barengi aku, terus habis itu ujung-ujungnya kamu mau nungguin aku, kayak makan waktu nggak sih Kak? Kayak minimal kayak mending kamu nganterin aku pulang, terus habis itu ke sama aja sebenarnya daripada nunggu yang nggak pasti, terus habis itu tetap ke Belimbing juga sama jamnya. Itu sebenarnya kayak ya udah kayak gitu. Jadi aku langsung kayak akhirnya ada iki kesel aku dan konflik ya. Aku nggak tahu kenapa bisa. Aku tuh waktu satu divisi sama dia ada yang kayak rasa suka, nggak tahu ya gue kayak antara suka sama nggak suka sebenarnya, tapi kayak aku dia kayak penasaran terus kayak pengen tahu detailnya. Sama sebenarnya dari sisi dia yang duet, tapi untuk kalau misalkan ada job dia saat ini tuh dia tuh benar-benar yang sase terus habis itu yang benar-benar anak itu sebenarnya kayak gitu loh Bu. Jadi aku mulai yang tahu tuh ada rasa suka sedikit lah ya Bu. Jadi kayak wah gak bisa sebenarnya kalau mau dilanjutin kayak gini terus, sama tuh posisi yang kita tuh kayak masih kayak gini itu nggak bisa sama sekali. Terus ya udah kayak aku bingung Bu ini maunya gimana, apalagi waktu kita ini kan ada oprek kan. Nah oprek ini tuh dia tuh udah mulai yang agak kayak gitu loh Bu. Pernah aku masih ngerjain apa, kita masih kumpul divisi sama anak ada sama penilai. Nah aku tuh ngerjain apa, terus dia tuh yang benar-benar kayak ngeliatin, terus habis itu bahkan waktu dia
dia mau minta SD kita kok kayak ya udah ambilin aja aku bilang gitu kan, terus copotan itu tapi emang plastiknya pas itu bungkusannya agak rapat ya jadi susah dibuka, terus aku bilang itu kan suwe ayo loh iya kita suwe gitu, terus aku ya fokuskan bu ke laprak. Nah tak lihatin lagi bu kok luang lagi gitu sampai dia tuh bilang gini sabar kamu kalau kena laprakmu gimana gitu, jadi kayak wah ini sok gitu dan ya gitu, tapi dari situ omongannya dia tuh udah mulai biasa gitu kan, tapi masih ada rasa canggung cuma ya sih gitu, tapi kedepannya tuh mau gimana gitu kak, kepingin ngomong kayak ayo kayak kamu ada masalah nanti kok aku salah aku gitu ayo dan selesaiin bareng-bareng, dan gini tuh kayak ngajutin proposal kita tuh gak bakalan campur-campur terus kan divisi itu kan divisi PSDM gitu. Jadi dari awal sampai akhir itu pasti ada program dulu. Kalau misalkan hubungan antar anggotanya aja kayak gini, terus gimana kita mau ngadepin proker-proker selanjutnya? Bingung. Itu yang masalah kan sempat dia nggak, dia bilang sempat ada problem gitu. Iya. Nah itu apakah problem itu udah terselesaikan atau belum selesai? Kelihatannya belum, bosan kita tuh benar-benar yang nggak bahas, tapi nanti pas ketemuan kita tuh kayak masih canggungan gitu loh, jadi kayaknya belum memang belum. Terus mbaknya apakah ada bisa berkomunikasi untuk bisa masalah itu gitu dengan partnernya ini? Enggak sih ya, nggak bisa dari kita ternyata seakan-akan jadi misalkan oh ya pernah waktu kita selesai Eva itu apa ada Kagak kedengeran suaranya. Anehnya dia ya kak, itu benar-benar jarang, hampir aku nggak pernah dengar kata makasihnya dia, tapi dia tuh langsung makasih ya gitu kak, udah ya ada ini gitu, tapi tetap posisi kita tuh nggak ada yang bahas untuk yang kematian kemarin permasalahan itu kayak kayak di tahun baru, tapi kita waktu ketemuan juga tetap kayak masih membawa suasana itu. Kalau yang saya tangkap dari ceritanya mbak ini mungkin apa ya, dia sebenarnya mau menyelesaikan itu, tapi cuma mungkin karena dari salah satu dari kalian ya nggak ada yang mau bahas duluan gitu, terus kayaknya dia mungkin juga malu atau apa gitu, canggung kan, takut juga mau bahas gitu. Mungkin ya salah satu juga Ini salah satunya kayak kalian harus ada yang bahas gitu, maksud salah satu dari kalian harus ada yang bahas gitu, kayak coba bicara pelan-pelan gitu, kamu apa sih terus kayak kemarin tuh kenapa gitu, terus sama apa melakukan kenapa kok kalau misalnya emang kamu udah lupain permasalahan yang di awal itu yang waktu pertama itu, kenapa kok sampai sekarang masih canggung masih gitu, ke bawah gitu rasanya, ya ampun pusing. jadi kayak ya bisa dibicarakan gitu pelan-pelan berdua ya, salah satu dari kalian harus ada yang mau bahas duluan sih, kalau misalnya emang dua-duanya nggak mau bahas Berarti kan kalau dua-duanya gengsinya tinggi loh, mau gimana aku kayak aku setiap ada masalah masa kayak aku ngomong terus deh. Emang kayak permasalahan yang kayak sama cowok itu nanti aku kayak yang ngomong dulu, nggak hanya dia doang, tapi sebelumnya itu pasti aku yang ngomong, terus pas kali ini tuh kayak sekian kalinya aku kayak udah capek gitu kak, kok anak cowok kok nggak mau sih ngomong dulu gitu loh, kenapa yang harus cewek dulu yang ngomong, kayak aku coba kayak gitu loh, gue kayak mau mulai ini, jadi kayak kenapa gak dari dia dulu aja, tuh dia yang benar-benar emang paling parah, kalau penglihatanku yang waktu di finalnya itu emang dia yang paling parah aja, minimal dia yang sadar diri, dia yang ngomong ke aku gitu loh. saya paham yang saya
mbak pernah kayak membicarakan masalah ini sama ketum atau kayak melibatkan orang lain gitu buat di penengah biar kayak misal mbak kan gengsi gitu Iya. kamu terus juga capek ya mau Iya. misal kayak minta tolong ke ketumnya gitu biar dihilangin gitu terus mbak kayaknya bisa selesaikan masalah kalau mbak pernah gitu. Nggak pernah, bahkan ke LO aja kita nggak pernah, kita benar-benar yang sembunyiin hal itu. Sebenarnya LO sadar, tapi LO juga kayak nggak mau menindaklanjuti lebih dalam gitu, kayak nggak sama sekali. Itu kayak ya udah terserahnya kalian aja, kalian mau ngomong apa nggak itu. Jadi kan ya apa kalau nya kayak nggak ngurusin gitu kayak ya udah itu urusan kalian berdua gitu. Iya, kayak mungkin lebih tepatnya juga kurang tahu lebih detailnya. Mungkin dia cuma ngerasa kayak oh ada masalah dari mereka, tapi dia sendiri juga kayak nggak mau tanya ini gimana gitu. Yang penting ini yang mereka berjalan, terus habis itu kalau di luar itu masih kelihatan. Emang waktu kemarin tuh yang pertama emang kita masih sia sokap kayak Tom and Jerry kayak gitu, padahal aslinya ada masalah serius. Jadi mungkin ya LO ini juga yang kayak ya adalah masih bisa aman lah sih, mungkin bisa diselesaikan, tapi rupanya nggak bisa. Jadi mbaknya juga pernah bicara kalau kayak mbaknya pernah kayak sedikit gitu Iya. rasa suka gitu. Nah itu apakah sampai sekarang tuh masih seperti itu? Kalau misalnya setiap kayak nganu bareng gitu kayak bekerja bareng gitu Iya. itu kerjanya selalu berdua. enggak, cuma emang karena ada beberapa kita berdua, tapi selebihnya itu kita ada divisi kan, jadi ya udah, cuma rasa itu tetap ada, bahkan mungkin lebih besar lagi, cuma kayak minta stopin gitu loh Kak, karena emang dari kemarin kan belum selesai gitu. Jadi kok aneh banget, dari awalnya yang benci itu tiba-tiba jadi suka, itu kayak aneh gitu. Kadang kayak beresiko gitu ya kayak organisasi itu sih cuman kalian tuh juga sering gitu apalagi kayak di rumah kalian gitu ya di rumah ini terus kayak partnernya cowok gitu jadinya kayak banyak suka itu ya mungkin ada cuma mungkin mbaknya nih mikirnya gini ya kalau misalnya suka apa mbaknya masih kepikiran juga sama permasalahannya awal jadinya kayak nggak bisa ini nggak bisa Iya gitu betul banyak. banget. Terus apa mbaknya yang partnernya ini apakah juga kayak memberikan kalau kayak mbak ini yang misalnya yang tiba-tiba mulai care gitu sedikit care terus yang katanya hampir nggak pernah ngucapin kata terima kasih sebenarnya ngucapin terima kasih itu apakah mbak pernah berpikir kayak kok anak ini tumben gini ada apa gitu. Iya kayak tumben anak ini habis kesambet apa, kayak mungkin ada omongan dari siapa kak yang kok bisa anak ini langsung berubah kayak gini, atau mungkin dari pengalamannya dia atau kayak gimana, soalnya benar-benar yang dari oper itu agak mulai berubah gitu loh kak. Jadi kayak itu lebih yang awalnya kan juga merhatiin kayak temen-temennya gagal dan mulainya tuh ini gitu, terus habis itu pas aku kasih deadline katanya dia bilang gini nggak usah dikasih deadline, job desk mereka biarin mereka yang atur, pokoknya nanti setiap rapat rapat koordinasi itu mereka tuh udah yang selesai gitu loh. Jadi kayak dia juga nggak terlalu berarti gitu, kayak mungkin ya kok tumben. Terus habis itu anak itu kan pas awal tuh kayak nggak ada apresiasi, terus karena aku dulu tutup sebelum prokernya oper ini itu kan aku selalu kayak ngasih apresiasi sama teman-teman gitu. Nah terus habis itu mungkin dia sadar juga ya kayak, jadi setiap ada rapat koordinasi waktu sudah selesai semua tuh dia bilang apresiasi oke pertama buat kita semua, kalian keren gitu kak, ayo disemangati lagi ini itu. Jadi kayak oh bisa ya kayak ini kok tumben banget, soalnya emang anak itu banyak bilang kok kak, dia tuh kayak sekaku itu memang anaknya. Ini kayak apa cuek tapi Iya batin juga nih. iya benar. Terus sejauh ini mbaknya kayak kepikiran nggak mau
lakuin kayak apa gitu biar apa masalah ini diselesaikan gitu, biar nggak jadi beban pikiran mbak gitu. Nah, ini sebenarnya kepinginannya sih kayak mau untuk ngobrol kayak ini yang aku bilang tadi kak, kepingin aja diselesaikan. Adikku ada salah apa kemarin juga kak, ayo diobrolin, terus juga dan nanti kita waktu prokeran itu nggak terbincang gitu kan. Tapi ya itu tadi kak, kayak susah banget gitu loh. Kalaupun kita kayak ketemu itu kayak kita tuh yang kayak bodoh amat gitu, tapi waktu yang kayak apa ya kayak lagi anaknya sedikit gitu tuh kayak dia masih ada interaksi lah ya sedikit. Tapi kalau yang udah yang banyak anak itu kayak dia tuh ya kayak melihatnya tuh dari jauh, kadang dia gerak geriku gitu dilihatin, terus habis itu nanti kalau tak toleh dia nolehnya ke berawanan, jadi kayak ya udah pura-pura ini aja. Jadi kesimpulan saya ambil ini saya tangkap ya, nah kayaknya si partnernya mbak ini yang cowok ini emang dia tuh kayaknya apa ya, kaku mungkin. Kalau emang di kan kalau rapat ya pasti banyak orang gitu ya, banyak orang. Mungkin kalau dia emang lagi posisinya banyak orang emang mungkin dia malu mungkin mau ngobrol sama mbak. Cuman mungkin kalau berdua ya mungkin bisa aja enggak gitu. Oh Apa diem-dieman apa gitu diem-dieman karena yang rapat divisi kemarin tuh ganggu ngetek, ini juga kita tuh kayak diem-dieman sambil kayak nunggu ketemunya gimana gitu. Tapi pas aku kayak ajak ngomong tuh kayak dia tuh masih mau respon, cuma ya itu tadi kayak dia tuh bener-bener yang pas awal tuh gak mau nonton mataku tuh gak mau, baru pas akhir-akhir ini tuh kalau misalkan dia ngajak ngobrol aku bener dia ngajak ngobrol gitu kan cerita, tapi ngobrolnya tuh ke orang lain, tapi seakan-akan matanya tuh ngeliat ke aku. Dia enggak, apa aku kenapa, kamu ngajak ngomong siapa, liatnya ke siapa gitu loh kak. dan itu kayak gitu tuh kalau misalnya hanya ngobrol sama mbak atau kalau misalnya sama orang lain itu juga kayak gitu. Kalau misalnya aku gitu loh, misalnya kayak yang canggung yang aku itu ngomongnya tuh hanya ke mbaknya atau ke orang lain dia juga kayak gitu. Dan juga tapi kalau aku lihat itu anak itu sebenarnya aku kaku banget, tapi pas sama aku kayak elus kayak kalau tanggungnya gitu. Ya saya sangat apresiasi mbaknya udah punya kayak upaya yang bakal mbak lakuin ke depannya itu bakal berusaha ngobrol berdua sama dia untuk menyelesaikan masalah yang di awal itu, biar ntar kita kan juga nggak tahu apa, kita juga satu divisi kan bakal sering ketemu kan, juga nggak mungkin dalam pertemuan seterusnya itu bakal kayak canggung-canggungnya gitu kan, juga nggak enak ya bagi partner gitu. Nah itu saya apresiasi yang dilakukan kita juga udah betul gitu. Lalu ya ya waktu ini kan juga sudah cukup ya, sudah menit. Jadi memang hari ini saya belum, nanti kalau misalnya mbaknya mau melanjutkan konsen lagi boleh saya jadwalkan kira mbaknya konsen kapan gitu. Alhamdulillah ya aku Ya mau kapan kira-kira konsul lagi mungkin setelah kalau ada kejadian lagi sama dia mungkin ya bu ya, nanti baru untuk saya ya nanti lewat WA aja ya, nanti konsultasi nanti saya lihat juga dulu, nanti juga menjadwalkannya melihat jadwal mbaknya. Takutnya nanti saya kalau saya memutuskan sendiri kan takutnya ntar mbaknya nggak bisa, mbaknya juga harus kuliah gitu. Nanti kalau bisa aja iya itu terima kasih banyak bercerita
Piraja, anjir, tukang topas.